tetapi dia dalam sangka tidak tunduk pada Kristus. Tidak menurut Kristus. Jadi kita dikelilingi oleh arus faham seperti arus roh seperti ini yang menawan tapi tidak menurut Kristus. Jika ukuran-ukuran seperti kita mesti ganti, kita mesti perbarui ini, menjalan apa? Nah, ini roh dunia. Tidak tunduk pada Kristus. Kalau menata Kristus justru Tuhan menjadi baik, sederhana saja. Tapi kita balik, kita mesti naik. Ya. Kita tidak boleh turun. Terakhir, ujian-ujian berat bagi pernikahan kudus. Pernikahan kudus kita dengan dua rakyat ini ya, kesibukan dan roh zaman yang masuk, itu sangat dipuji apakah tahan atau tidak. Ya seperti apa tadi dalam Amos, apakah bisa berlayar terus. Baik rakyat kesibukan maupun rakyat roh-roh zaman tanpa banyak suara terus menggerus nilai-nilai kudus dari pohon keluarga dan menjadikannya sepuh yang mengotori kehidupan. Ya seperti bambu, datang bagus masih dalam terkotos, nanti keluar sepuh yang mengotori kehidupan. Banyak nilai yang tidak kudus disambut orang dengan bersemangat. Orang Jakarta punya istilah BBS, bobok siang. Jadi orang Jakarta kalau istirahat siang itu dari kantornya istirahat siang makan, itu kan puncak. Bobok sebentar di puncak. Habis siang kantor balik ke Jakarta. Tak kenal sekali. BBS, bobok siang. Ada nilai tidak kudus dalam aspek pasangan yang harus. Formulir dan janji mempelai pada waktu hari penentuan dan pemberkatan nikah tidak jarang hanya menjadi bahan liturgi untuk keperluan hari istimewa. Tidak menjadi pedoman. Dan masih ada ibu bapak janji nikah dulu. Iya. Terus apa? Ada apa? Ada apa? Satu iya, 100. Oh, itu bagian itu bagus, bagus. Ada lagi yang menambah? Tidak boleh. Mulainya apa? Dan jemaat. Aku mengambil dan menerimamu sebagai istri atau suami. Jadi di mana itu terjadi pernikahan? Di hadapan Tuhan. Jemaat adalah tubuh Kristus. Bukan di hadapan pendeta, bukan di hadapan majelis, bukan di hadapan keluarga, tapi di hadapan Tuhan dan tubuhnya di bumi yang siap untuk menolong, siap untuk menegur. Di hadapan Allah aku menerima berarti secara pasif diberi, artinya diatur oleh Tuhan. Tapi juga mengambilmu secara aktif. Dan sebagai suami, sebagai istri yang beriman, aku berjanji setia hidup kudus denganmu pada waktu bukan dari kita sakit, sehat, kelimpahan atau kekurangan, dan memeliharamu dengan setia sampai maut memisahkan kita. Kira-kira gitu. Janji kita dulu pernikahan. Satu kata cukuplah. Satu itu, tapi pokoknya ini janji sama pernikahan dulu. Tapi yang menjadi catatan di sini itu sering menjadi bahan liturgi
pada waktu hari istimewa. Tidak lagi tidak tanggap nilai-nilai yang terkandung di dalam. Tidak jadikan penuntun bagi hati, penuntun bagi perilaku Pasutri, padahal diucapkan di dalam Tuhan dan manusia. Pasutri menjanjikan kasih, kesetiaan, hidup kudus, ya, sampai mati, meskipun tahu bahwa jalannya akan turun naik, kelimpahan, kurang sehat, tahu. Ada suami yang selalu karena kerja di kapal, jadi 6 bulan baru pulang ke rumah. Ya, 6 bulan ke rumah. Dan selama rumahnya ditinggal, istrinya sama anak itu, wah itu cobaan luar biasa. Banyak kesempatan. 6 bulan baru satu anaknya si sangat sedih. Inilah dia bertahan. Jangan itu. Ada pria yang tidak puas. Harus ada cara yang dia harus saja supaya dia bisa dekat dengan orang yang ditinggal suami 6 bulan sekali di kapal. Ada hal yang ada saja sangat izin menjadi sahabat, menjadi penolong. Dan nilai dari aku akan setia, aku akan mengasihi, aku akan kudus, itu dipegang istri sampai menjadi semacam percakapan. Pada banyak obrolan di gereja itu kalau udah ngomong gitu ya macam-macam, dia berkata dengan isu yang mengalir bahwa dia sudah menilai hadapan Tuhan dan manusia, saya berdiri, saya memegang nilai kudus dari pernikahan. Sampai ada majelis yang malu sekali karena Tuhan akan terlanjur ngomong bahwa ibu ini sudah salah jalan. Nah ini banyak keluarga Kristen yang tidak memakai janji nikah ini dalam praksis. Praksis di sini adalah hidup yang dijalani dengan renungan. Ya, jadi praksis itu boleh dikatakan praktek hidup yang tidak sembarang dijalani, tapi yang direnungkan, yang dilandasi oleh perenungan-perenungan dalam kekudusan, dalam kebenaran. Nah, bagaimanakah ibu bapak kita bertahan terhadap ayat itu? Mari kita membiasakan diri untuk berpandukan firman Tuhan dan bijaksana dalam mengelola program kehidupan. Apa itu bijaksana mengelola kehidupan? Ada keseimbangan keluarga, karier, gereja, sosial. Jangan menelantarkan keluarga karena sosok karier, karena sosok gereja. Jangan menelantarkan gereja, tidak hadir gereja karena soal karier, karena soal keluarga, dan sebagainya, dan seterusnya. Dan kenalilah roh-roh zaman. Nah, diskusi bulan keluarga biasanya banyak membahas roh dunia, roh zaman. Dan berdoa menjadi nafas hidup untuk selalu curhat dan berpegangan pada